Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Ilham, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Badriul Izulhaq dengan NIM 206216 dari MIK kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Kontaminasi Pencemaran Limbah Terhadap Bahan Pangan Laut. Sebelum memasuki pembahasan dari jurnal ini, mari kita masuk kepada latar belakang dari jurnal ini. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat terkenal, memiliki ribuan pulau besar dan pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Karena memiliki wilayah laut dan perairan yang sangat luas, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat kaya dengan sumber daya lautnya. Yang kedua adalah laut. Laut merupakan suatu ekosistem yang kaya akan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan oleh manusia, seperti ikan, rumput laut, dan berbagai macam biota laut yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah industri. Pada era industri 4.0 seperti saat ini, banyaknya industri yang membuang limbahnya ke sungai, lalu mengalir hingga ke laut, mengakibatkan adanya peningkatan kandungan kadar logam berat atau pencemaran pada air laut itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kajian literatur. Dalam penelitian ini, saya menggunakan studi terdahulu sebagai acuan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa jurnal dan penelitian tentang dampak dan ancaman dari kerusakan ekosistem laut yang ada di Indonesia. Selain itu, saya menggunakan referensi dari berbagai macam website instansi pemerintah mengenai penelitian laut di Indonesia untuk menyusun jurnal saya. Setelah membahas kajian literatur, mari kita kembali dan saya akan membahas tentang metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian saya gunakan adalah studi kajian literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang sudah ada. Setelah mengetahui metode penelitian yang saya gunakan pada jurnal ini, mari kita beralih ke hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah yang tercantum pada PP nomor 19 tahun 1999 tentang pencemaran laut. Pencemaran laut diartikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan laut yang diakibatkan oleh kegiatan manusia sehingga menurunnya kualitas air laut atau lingkungan laut yang tidak sesuai dengan mutu bakunya. Proses terjadinya limbah sebagai sumber pencemaran sudah pasti diawali dengan aktivitas dari industri. Demi memenuhi kebutuhan hidup, manusia dengan segala cara melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif yang menyebabkan adanya atau terjadinya pencemaran laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan industri berada di angka 5,25%, yang berarti pertumbuhan industri di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat, yang berimbas kepada semakin banyaknya limbah yang terbuang ke sungai, ke udara, yang berakibat
meningkatnya pencemaran laut atau pencemaran air yang terjadi karena limbah. Dalam setiap kasus pencemaran air laut ataupun air sungai, pasti ditemukan kandungan-kandungan logam berat yang paling sering adalah kandungan merkuri. Merkuri merupakan salah satu jenis logam berat yang dihasilkan dari kegiatan industri yang didapat dari hasil limbah yang mengalir pada air laut ataupun air sungai. Bahan-bahan yang mengandung merkuri yang terbuang melalui sungai ataupun laut akan dimakan oleh mikroorganisme dan secara kimiawi akan berubah menjadi senyawa metil merkuri. Mikroorganisme dimakan sehingga metil merkuri terakumulasi dalam jaringan tubuh ikan yang selanjutnya akan terus mengkontaminasi makhluk hidup sesuai dengan rantai makanan, hingga pada akhirnya mencapai manusia sebagai pengkonsumsi ikan ataupun biota laut lainnya. Dalam jangka panjang, merkuri yang dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang bisa memicu kanker. Selain itu, terus terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah industri dapat mengakibatkan dan merusak keberlangsungan ekosistem laut beserta berbagai biota laut yang hidup di dalamnya. Selain dari limbah industri, berbagai macam zat kimia maupun logam berat yang dapat mencemari laut dapat berasal dari tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai lalu mengalir ke laut. Selain itu, adanya pertambangan di lepas pantai juga dapat mengakibatkan pencemaran air laut. Yang terakhir adalah eksploitasi ikan dengan menggunakan bom ataupun jaring pukat harimau yang dapat mencemari lingkungan laut. Setelah membahas hasil dari jurnal ini, kita beralih kepada kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pencemaran dan kerusakan ekosistem laut terjadi akibat ulah kita sendiri, yaitu umat manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Zat-zat kimia yang berasal dari limbah industri, bom, dan pengeboran di lepas pantai telah mencemari laut-laut kita. Hal ini akan sangat menjadi berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem laut. Mengkonsumsi bahan pangan laut yang berasal dari laut tetap saja boleh dilakukan. Namun, kini perlu ada peran dari pemerintah untuk menjamin keamanan bahan pangan tersebut. Sudah seharusnya kita manusia sebagai sesama makhluk hidup menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan yang ada. Demi keberlangsungannya ekosistem kita untuk anak dan cucu kita kelak nanti. Dengan demikian, masa depan anak cucu kita nanti dapat terus terjaga tanpa adanya kerusakan lingkungan ataupun ekosistem yang ada. Dengan adanya jurnal ini, saya berharap kepada para pembaca untuk dapat lebih memahami dampak dari pencemaran lingkungan, terutama pencemaran pada air. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun presentasi pada kali ini. Saya Hafiz Badrul Zulhaq, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.